Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Freditya Erlangga Bayangkara dengan NIM 23320101036. Di sini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan jenis-jenis hak atas tanah sebelum adanya UU PA dan sesudah adanya UU PA. Dengan ini saya bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum agraria yang diampu oleh Ibu Temi. Baik, kita langsung aja ke pembahasan. Secara umum, hak atas tanah sebelum UU PA itu dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama tuh ada hukum agraria adat. Nah, hukum agraria adat ini berasal dari kebiasaan dan kepercayaan masyarakat setempat, bersifat komunal dan tidak individualistik. Contohnya itu hak ulayat, hak milik bersama, dan hak pakai bersama. Nah, hak ulayat sendiri adalah hak atas tanah yang dipegang oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat secara bersama-sama atau komunal. Dengan hak ulayat ini, masyarakat hukum adat yang bersangkutan menguasai tanah tersebut secara menyeluruh. Adapun hak warga masyarakat atas tanah yang terwujud dalam hak ulayat ini pada dasarnya berupa yang pertama tuh hak untuk meramu atau mengumpulkan hasil hutan yang ada di wilayah wewenang hukum masyarakat mereka yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada hak untuk berburu dalam batas wilayah atau wewenang hukum masyarakat mereka. Tetapi dalam konsepsi hak ulayat yang bersifat komunal ini pada hakikatnya tetap terdapat juga hak anggota masyarakat yang bersangkutan untuk secara perorangan menguasai sebagian dari objek penguasaan hak ulayat tersebut secara tertentu agar diketahui para anggota lainnya semasyarakat dalam waktu yang tertentu pula. Lalu yang kedua ada hak milik dan hak pakai. Hak milik adat atas tanah adalah suatu hak atas tanah yang dipegang oleh perorangan atas sebidang tanah tertentu yang terletak di wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Contohnya, tanah yang dikuasai dengan hak milik dalam hukum adat itu berupa sawah dan beralih turun-temurun. Hak pakai adat atas tanah ialah suatu hak atas tanah menurut hukum adat yang telah memberikan wewenang kepada seseorang untuk memakai sebidang tanah tertentu bagi kepentingannya. Biasanya, tanah yang dikuasai dengan hak dalam hukum adat itu berupa ladang, hak-hak atas tanah, Nah, lalu ada hak gogol. Hak gogol ini adalah hak seorang gogol atas apa yang ada dalam perundang-undangan agraria dalam zaman Hindia Belanda dahulu disebut komunal desa. Hak gogol biasanya disebut hak sanggau atau hak pekulen. Untuk diketahui hak gogol itu disebut hak komunal yang dianggap sebagai tanah desa yang diusahakan oleh orang-orang tertentu. Gogol itu sama dengan kuli, sedang tanahnya disebut tanah gogolan atau tanah pekulen. Nah, terus lalu ada hak gran. Hak gran adalah hak atas tanah atas pemberian hak raja kepada bangsa asing. Hak gran dapat disebut juga gran sultan, gran datuk, atau gran raja. Hak gran dikenal ada 3 macam, yaitu gran sultan merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang diberikan oleh sultan kepada para kaula suap raja. Hak gran sultan ini didaftarkan di kantor pejabat Pamong Praja. Grand Controller adalah hak yang diberikan kepada para bukan kaula suap raja. Hak yang dimaksudkan disebut controller karena pendaftarannya dilakukan di kantor controller. Hak ini banyak diubah menjadi hak opsal atau hak erfpacht. Grand Deli Sultan kepada di Masapi, lalu Masapi diberikan wewenang untuk memberikan bagian-bagian tanah gran kepada ketiga lain. Lalu adanya hak hanggaduh. Hak hanggaduh adalah hak untuk memakai tanah kepunyaan raja. Menurut pernyataan ini, maka semua tanah Yogyakarta adalah kepunyaan raja, sedang rakyat hanya menggaduh saja. Untuk diketahui bahwa tanah-tanah di daerah istimewa Yogyakarta adalah tanah-tanah yang berasal hak-hak yang berasal bekas hak barat, hak-hak berasal dari bekas suap raja.
Lalu yang kedua ada hukum agraria barat atau Belanda, dibawa oleh penjajah Belanda dan diterapkan di wilayah-wilayah tertentu, lebih bersifat individualistik dan formal. Contoh, hak erpach, hak eigendom, hak opsal, beberapa jenis hak atas tanah yang umum ditemukan. Hak erpach, untuk menggunakan tanah milik orang lain selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa. Hak eigendom, hak milik atas tanah yang mirip dengan konsep hak milik dalam hukum modern. Hak opsal, hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain. Nah, lalu kita masuk ke jenis-jenis hak atas tanah setelah terbitnya UU PA atau menurut Undang-Undang Pokok Agraria gitu. Nah, diantaranya yang pertama itu ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Nah, hak-hak atas tanah yang wajib didaftarkan yaitu ada 4, yaitu ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Nah, setelah berlakunya UU PA nomor 5 tahun 1960, jenis-jenis hak atas tanah di Indonesia itu diatur secara lebih rinci dan diakui secara hukum. Nah, hak atas tanah ini memberikan wewenang tertentu kepada pemilik tanah sesuai dengan peruntukan dan durasinya. Nah, hak milik adalah hak atas tanah yang paling kuat dan penuh yang bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia. Hak ini bersifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh. Pemegang hak milik berhak untuk mengalihkan atau mewariskan hak ini. Yang kedua ada HGU atau hak guna usaha. HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan perusahaan pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan. Hak ini diberikan untuk jangka waktu maksimum 35 tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun lagi. Lalu yang ketiga ada HGB atau hak guna bangunan. HGB adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang. HGB dapat diberikan kepada warga negara Indonesia maupun badan hukum yang didirikan di Indonesia. Lalu ada hak pakai atau HP. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai negara atau tanah milik orang lain dengan syarat-syarat tertentu. Hak ini dapat diberikan kepada warga negara Indonesia, orang asing yang berdomisili di Indonesia, badan hukum, dan lembaga-lembaga tertentu. Hak sewa untuk bangunan. Hak sewa adalah hak seseorang atau badan hukum untuk mendirikan bangunan di atas tanah orang lain dengan pembayaran sewa tertentu. Pemegang hak ini tidak memiliki hak milik atas tanah, hanya untuk menggunakan tanah sesuai kesepakatan sewa. Lalu ada hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan. Hak ini adalah hak untuk membuka tanah baru atau mengambil hasil dari hutan yang masih belum dikelola atau dimanfaatkan. Tetapi hak ini harus mendapat izin dari pemerintah. Hak atas tanah adat. Meskipun UPA mengakui adanya hak ulayat atau tanah adat, hak ini diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu ada hak pengelolaan. Hak pengelolaan adalah hak untuk mengelola tanah negara yang diberikan kepada instansi pemerintah atau lembaga tertentu yang pada prinsipnya di bawah pengawasan dan pengendalian negara. Nah, setiap jenis hak tanah ini memiliki aturan yang spesifik tentang subjek yang bisa memegang hak, jangka waktu, serta syarat-syarat penggunaannya. Nah, UU PA bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mengatur hubungan antara masyarakat dengan tanah secara adil dan berkelanjutan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.